Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat diagram PXY dan juga membaca diagram PXY. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zafina Zahia Syami dengan NPM 2447. Saya Salwa Kamal dengan NPM 2465. Saya Cecilia Almutri Tonga dengan PM 2466. Baik, untuk penjelasan bagaimana untuk membuat diagram akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, di sini ada soal assuming road law to be valid, prepare PXY diagram for a temperature of 363,15 Kelvin atau 90 derajat Celcius for the following system. Di sini komponennya ada benzen dan toluen. Yang pertama itu karena di sini X1-nya sudah diketahui di soal, berarti kita bikin dulu tabel si X1-nya. Terus buat X2-nya itu tinggal satu dikurang sama si X1-nya. Terus tarik ke bawah. Karena di sini ada komponen benzena sama toluen, kita cari PSAT. Yang pertama itu ada benzena. Rumusnya itu A dikurang B dibagi T ditambah C. Nilai ABC-nya ini sumbernya dari buku Smith Vanes edisi ke-6. A dikurang dengan B dibagi 363 ditambah ditambah sama C. Hasilnya segini, terus untuk yang toluen, rumusnya juga sama. A dikurang B dibagi T ditambah C. Dibagi 363 ditambah C. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara membuat eh, pressure dan Y1Y2. Sebelumnya kan sudah dicari benzen dan tolennya serta X2-nya. Lalu di sini rumus P itu adalah X1 kurung X1 dikalikan dengan P1 kurung tutup ditambah buka X2 dikali dengan P2 lalu dikurung tutup. Nah, di sini langsung masuk aja ke rumusnya. X1-nya yang ini dikalikan dengan P1 tutup ditambah kurung buka X2 dikali dengan P2. Nah, lalu selanjutnya juga eh, memakai rumus yang sama. X1 maaf X1 dikalikan dengan P1 tutup kurung ditambah X2 dikalikan dengan P2 tutup kurung. Selanjutnya pun sama ya.
dikali dengan P2. Nah, ini untuk rumus P. Lalu selanjutnya eh, akan mencari rumus Y1. Di mana rumusnya itu adalah X1 dikali dengan P1 dibagi dengan P. Yang mana X1-nya itu yang ini, P1-nya yang ini, dan P-nya yang ini. Aja X1, eh, kali sama P1. Dikali dengan P1-nya, itu dibagi dengan P. Begitupun X, Y2 ya. Y2-nya rumusnya itu kebalikannya X2 dikalikan dengan P2 dibagi dengan P. Aja. Dan ini X2-nya dikali dengan ini P2-nya dibagi dengan P. Dibagi dengan ini. Ya. Jadi ini adalah hasil P1, Y1, dan Y2. Selanjutnya adalah membuat diagram PXY-nya. Yang pertama itu kita ke insert. Terus pilih yang si chart ini dan pilih yang ini. Bahwa roda bisa Wahyu. Terus pencet kanan. Pilih yang select data. Terus ke add. Di sini tulis PX. Untuk si series Y value-nya itu pakai si P. Setelah itu, karena ini PX, jadi pakai data yang si X1. Saya itu oke. Terus lanjut add lagi ke PY. Ini juga sama pakai P. Dan ini pakai Y1. Saya itu tinggal oke. Oke. Dan diagramnya keluar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membaca diagram PXY ini. Di sini, di garis horizontal atau di bagian sebelah kiri ini adalah nilai dari tekanan. Lalu, di bagian bawah ini merupakan nilai dari komposisi benzena atau fraksi mol dari benzena. Lalu terlihat ada kurva merah dan juga kurva oranye, yang dimana kurva merah merupakan bubble line atau batas di mana pertama kali si komponen ini akan mengembun. Maka dari itu bagian atas dari si kurva biru ini atau bubble line ini adalah di mana fase komponen sudah mencapai 100% atau sudah mencair sepenuhnya. Lalu kurva berwarna oranye merupakan dew line atau batas di mana si komponen tersebut akan mengalami penguapan atau pengembunan.
Maka dari itu, bagian bawah dari si kurva oren ini atau dari dew line ini adalah fase di mana komponen tersebut sudah 100% embun atau 100% uap. Lalu untuk bagian tengah-tengah antara dua kurva ini merupakan fase campuran antara si liquid dan juga vapor atau uap. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita coba dengan latihan soal. Di sini diberikan soal, yaitu diberikan benzena dengan komposisi 80% pada suhu 90 derajat Celcius. Apakah komposisi campuran pada tekanan 100 kPa? Pertama-tama, kita tarik garis terlebih dahulu 100 kPa, tekanan 100 ini, sampai ke komposisi 0,8 atau 80%. Lalu kita tarik garis juga untuk 80%-nya ini ke 100 kPa. Dapat terlihat di sini, di kurva ini atau di diagram PXY ini, di 100 kPa dan komposisi 0,8 atau 800 itu tepat berada di kurva berwarna oranye atau kurva dew line, yang berarti pada tekanan ini adalah dew point atau fase si komponen ini akan mulai mengembun. Jadi fasenya itu adalah uap jenuh, ya. Lalu untuk komposisi campurannya kita lihat di sini kita tarik garis ke bawah ke 0,8. Di si benzena ini pada 100 kPa itu komposisinya ada 0,8 atau 80%. Berarti untuk si toluennya itu adalah 1 dikurangi 0,8. Berarti ada 0,2 atau 20% dari toluen tersebut. Selanjutnya kita ingin tahu nih komposisi dari si benzena yang pertama kali akan mengembun atau menguap itu ada berapa. Nah, di sini dapat dilihat dengan menarik garis ke bubble line. Dari si 100 kPa-nya, kita tarik garis ke bawah. Nah, ternyata benzena yang akan mengembun pertama kali itu adalah 0,8. 0, mohon maaf, 0,6 benzena atau 60% benzena. Jadi, untuk di komposisi 80% pada suhu 90 derajat Celcius dan di tekanan 100 kPa, komposisi campurannya ada 0,8 benzena dan 0,2 toluen, lalu fasenya adalah uap jenuh atau akan mulai mengembun atau menguap. Nah, lalu komposisi benzena yang akan pertama kali menguap adalah 0,6. Dilihat dari tarik garis antara 100 kPa ke bubble line yang berwarna biru. Lalu bagaimana kalau misalnya kita mau tahu nih di komposisi 80% kira-kira batas untuk menggelembung itu ada pada tekanan berapa? Kita bisa tarik garis dari 0,8 ini ke kurva berwarna biru atau ke bubble line. Kita tarik garis dari 0,8 ke bubble line. Nah, dapat dilihat ya di bubble line untuk komposisi benzena 0,8 itu ada tepat di 120 kPa. Berarti untuk batas 80% benzena akan menggelembung itu ada di 120 kPa. Jika digabungkan dengan tadi, batas untuk mengembun adalah 100 kPa, lalu batas untuk menggelembung adalah 120 kPa. Berarti di antara 100 kPa dan 120 kPa adalah fase campuran, yaitu fase liquid dan cair. Baik, sekian saja penjelasan dari saya tentang bagaimana cara membaca diagram PXY. Mungkin sekian saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.